Eling lan waspada, dunyane wis tuwa. Eling lan waspada, ngendi-ngendi perang. Salam sejahtera buat kita semua. Demikian sepenggal bait lagu dalam bahasa Jawa, eling lan waspada. Frasa eling lan waspada selengkapnya sering diungkapkan dalam sebuah kalimat. Sabekjo bekjone kang lali, isi bekjo kang eling lan waspada. Seuntung-untungnya orang lupa, masih lebih beruntung orang yang selalu eling lan waspada. Eling artinya ingat pada kebaikan dan hakikat hidup. Waspada berarti cermat sehingga tidak salah bersikap walaupun dalam situasi kisruh. Inilah ungkapan dalam bahasa Jawa yang menghibur hati tatkala seseorang mengalami situasi sukar. Kita sadari bahwa yang namanya hidup tidak jarang menyajikan kondisi yang tidak kita inginkan. Harapan tidak sesuai kenyataan. Masalah demi masalah bisa membuat manusia menjadi resah dan gelisah. Akibatnya, manusia menjadi pesimis dan apatis, putus asa, dan masa bodoh akan hidup yang lebih baik. Banyak orang yang kehilangan keseimbangan mental dan mengalami keletihan spiritual. Sebab itu saudara, ungkapan sabekjo bekjone kang lali isi bekjo kang eling lan waspada hendak mengajarkan tentang bagaimana manusia harus menyikapi hidup. Hidup yang bukan asal hidup, tapi hidup yang menghidupkan. Hidup yang memanusiakan sesama manusia. Hidup yang juga mengasihi alam ciptaan Tuhan. Paulus pernah menulis dalam Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16. Ia berkata, "Karena itu, perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Hari-hari yang jahat dimaksudkan Paulus menunjuk pada persoalan dalam hari demi hari hidup kita yang bisa saja semakin bertambah sukar, semakin bertambah banyak persoalan. Maka seharusnya lah kita pun semakin bertambah bijaksana, arif, siap siaga menghadapi kondisi hidup ini. Kita harus semakin bijaksana dalam bertutur dan berlaku menyikapi hidup. Menjadi orang arif dan bukan orang bebal, lalu berlaku naif. Ingatlah saudara, kita masih berjuang melawan ancaman virus corona. Sampai Jumat minggu lalu, jumlah kasus di Indonesia telah mencapai 43.803 kasus dengan penambahan 1.041 kasus. Harian Jogja.com pada hari Minggu 21 Juni yang lalu merilis berita tentang penambahan kasus yang disinyalir akibat interaksi dengan orang yang datang dari luar Jogja. Ironisnya, masih ada saja yang masa bodoh, tidak menjaga jarak, tidak mengenakan masker, merasa repot kalau harus sering mencuci tangan, dan enggan membawa cairan pembersih tangan. Mari saudara, kita tetap eling lan waspada. Jika semakin terbuka akses untuk kembali beraktivitas di luar rumah, maka hendaknya semakin arif pula kita menggunakan kesempatan yang ada. Kata almarhum pendeta Wilhelmus Latumahina, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri, sebab
hidup ini hanya sementara. Justru karena hidup ini sementara itulah, maka kita harus siap sedia, senantiasa bijak dalam menyikapi kehidupan. Laksanakan apa yang menjadi titah dan kemauan Tuhan melalui ekspresi ritual dan karya sosial di tengah hidup kita. Mari kita tetap bertekun dalam firman dan doa, tetapi juga di tengah aktivitas kita sehari-hari, hendaknya selaras dengan firman yang kita renungkan dan doa yang kita daraskan. Mari kita pun terus berusaha untuk menyesuaikan diri dengan tatanan hidup baru. Kata yang lagi viral itu new normal. New normal itu bukan berarti baru normal. Sudah sekian lama, sekian bulan tidak normal, sekarang sudah normal lagi, baru normal. New normal memiliki makna tatanan hidup baru. Kondisi kehidupan yang membutuhkan kesadaran tinggi untuk mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan pola-pola kehidupan yang baru. Saudaraku, bila nanti tiba waktunya pintu-pintu gereja dibuka kembali, lalu kita beribadah, maka hendaknya kita dengan arif mengikuti protokol kesehatan yang harus kita lakukan. Mari kita tidak lekas-lekas kecewa dan marah ya. Bila memang kondisi kita harus menjaga jarak, membatasi jumlah jemaat yang datang beribadah, atau karena kondisi kesehatan, rentang usia tertentu, sehingga kita tidak dapat beribadah di gereja, tapi harus tetap beribadah di rumah, maka mari kita melakukannya tetap dengan sukacita. Mari kita menjadi pribadi yang arif dan tidak berlaku naif. Ingatlah saudara, sak bekjo kang lali, isi bekjo kang eling lan waspodo. Eling lan waspodo, ojo kepaten iman, Gusti wes ngandika, kudu eling lan waspodo. Amin.